Halo semuanya, di video ini kita bakal lihat salah satu game strategi RPG klasik dari era DOS, yaitu Flame Dragon Knights 1 Demon Seal. Game ini pertama kali dirilis tahun 1994, dibuat oleh developer Taiwan Dynasty International Information. Gameplaynya berupa turn-based strategy, di mana kita menggerakkan karakter di map grid dan bertarung secara bergiliran, mirip seperti Fire Emblem atau Shining Force. Di video ini kita bakal mulai dari awal cerita gamenya. Jadi langsung aja kita mulai Flame Dragon Knights Demon Seal. Di masa yang terlupakan oleh waktu, di era ketika dunia masih diliputi bayangan perang abadi, dua kekuatan legendaris saling berhadapan, ras suci dan ras iblis. Pertempuran mereka menguncang langit dan bumi. Di pihak kegelapan, berdiri satu sosok mengerikan, Dewa Jahat Agung, makhluk dengan kekuatan yang nyaris tak terbendung. Kehadirannya saja cukup untuk membuat ras suci terdesak ke jurang kehancuran. Saat harapan hampir padam, ras suci mengirimkan 12 prajurit terkuatnya, 12 cahaya terakhir di tengah lautan kegelapan. Pertempuran dahsyat pun terjadi, langit terbelah, tanah retak, darah dan cahaya bercampur dalam satu takdir. Dan pada akhirnya, Dewa Jahat Agung berhasil ditumbangkan. Namun kemenangan itu dibayar mahal. 12 prajurit itu hampir semuanya gugur. Agar Dewa Jahat tak pernah bangkit kembali, jasadnya dibawa jauh menembus ruang dan dimensi, lalu disegel di sebuah pulau terpencil yang tersembunyi dari dunia. Para prajurit yang tersisa menjaga segel itu dengan nyawa mereka. Pulau itu kelak dikenal dengan nama Darania. Tanpa pemimpin, ras iblis tercerai-berai, tak lagi mampu melawan ras suci secara terbuka. Namun sisa-sisa kegelapan belum sepenuhnya lenyap. Dengan memanfaatkan sisa kekuatan sang dewa jahat, mereka melarikan diri ke Darania, mencari cara untuk memecahkan segel terkutuk itu. Namun selama para penjaga suci masih berdiri, usaha mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Tahun demi tahun berlalu, manusia mulai bermigrasi ke pulau itu, tanpa menyadari bayangan kelam yang tersembunyi di balik sejarahnya. Serangan iblis terus berulang, desa demi desa jatuh, ketakutan menyebar seperti wabah. Akhirnya, manusia bersatu, dari rakyat yang tercerai-berai, lahirlah sebuah pasukan. Setelah pertempuran panjang dan penuh pengorbanan, gangguan ras iblis berhasil ditekan. Namun manusia belajar satu hal, kekuatan tanpa persatuan hanya akan membawa kehancuran. Maka didirikanlah sebuah negara dengan tentara dan kepemimpinan yang kuat. Seorang jenderal yang namanya menggema di medan perang, Kayana. Karena jasanya, ia dipilih memimpin negeri itu. Dan sejak saat itu, berdirilah kerajaan Rotia. Namun kedamaian tak pernah benar-benar abadi. Bertahun-tahun kemudian, ras iblis yang dianggap telah musnah tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota kerajaan. Api membakar langit malam, jeritan memenuhi istana. Di saat yang sama, Jenderal Haji, penjaga perbatasan, mengkhianati sumpahnya. Ia memberontak. Dalam satu malam, istana runtuh dalam kobaran api. Raja Ameda kedua gugur. Namun di tengah kacauan, seorang pengawal setia bernama Clone berhasil menyelamatkan pangeran kedua yang masih bayi, Red. Demi melindunginya dari kejaran Haji, Clone menghilang dari dunia bangsawan. Ia menetap di desa terpencil di selatan, desa Lida. Ia mengubur identitasnya, menikah, memulai hidup baru. Namun takdir kembali merenggut kebahagiaannya. Istrinya, Pea, meninggal saat melahirkan. Dengan hati yang hancur, Clone membesarkan Red bersama putrinya Milan dan seorang anak angkat bernama Elio. Dalam kesederhanaan, dalam rahasia, dalam bayang-bayang masa lalu. 10 tahun berlalu, dan pada hari ulang tahun Red yang ke-18, kebenaran akhirnya terungkap. Tentang darah bangsawan yang mengalir di nadinya, tentang ayah dan saudara yang dibunuh, tentang kerajaan yang direbut oleh pengkhianat. Hati Red dipenuhi duka dan amarah. Pada saat itulah, takdir mulai bergerak kembali, dan roda sejarah kembali berputar.
Ya, ini adalah bab pertama. Misinya adalah mengalahkan semua musuh dan jangan sampai Red atau Elio mati atau misinya akan gagal. Di sini ada 3 karakter dalam tim kita yang bisa kita kendalikan. Ada Red, ada Clone, dan ada Milan. Ada juga Elio sebagai NPC yang tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan di kubu musuh ada 10 prajurit dan 1 kapten. Di sini kita bisa lihat profil Red. Dia seorang swordsman dengan senjata dagger dan armornya hard leather armor. Dia juga membawa 2 buah herb untuk menambah HP. Di sini profil Clone, seorang warrior dengan perlengkapannya senjata dagger, armor leather armor, juga membawa herb tapi hanya 1. Lalu Milan, seorang penyihir bersenjatakan tongkat panjang dan memakai jubah penyihir. Milan tidak membawa barang, tapi punya 2 macam spell, yaitu spell meteor api dan spell penyembuh. Di game ini, spell mirip seperti barang yang punya jumlah maksimal penggunaan. Lanjut ke profil Elio. Di sini, Elio adalah NPC, di mana Elio adalah teman, tetapi dijalankan oleh sistem. Elio, seperti Clone, seorang warrior bersenjatakan dagger dan memakai leather armor, juga dilengkapi dengan sebuah herb. Sekarang kita mau lebih mengenal musuh. Ada 10 prajurit musuh dengan profil sebagai berikut. Seorang warrior bersenjatakan dagger dan memakai leather armor, persis seperti Clone dan Elio, hanya saja tidak membawa herb. Terakhir adalah kapten pasukan musuh sebagai bos di bab 1 ini. Dia adalah seorang warrior bersenjatakan broadsword dan juga memakai hard leather armor seperti yang dipakai Red. Seperti anak buahnya, ia juga tidak membawa herb. Sekarang saatnya bertarung. Dengan terbongkarnya identitas Red, Desa Lida tidak lagi aman. Perjalanan mereka pun akhirnya dimulai, Red bersama dengan Clone, Milan, dan Elliot. Setelah setiap pertempuran, kita masuk ke area istirahat. Di tempat ini, kita bisa membeli item, memulihkan karakter, mengecek status setiap karakter, atau menyimpan progres permainan kita. Ini adalah Pak Tua yang menjaga toko senjata, juga toko armor. Ini adalah gadis cantik yang menjual item atau spell. Ini adalah pendeta misterius di kuil yang bisa menghidupkan kembali karakter yang gugur atau tewas dalam pertempuran. Ketika semua telah selesai dipersiapkan, saatnya melanjutkan perjalanan menuju bab berikutnya.
Setelah meninggalkan desa Lida, perjalanan Red dan teman-temannya terus berlanjut, tanpa mereka sadari bahaya yang lebih besar telah menunggu di depan. Di bab 2 ini, anggota tim kita adalah Red, Clone, Milan, dan Elio, yang sebelumnya adalah NPC, tetapi sekarang bisa kita kendalikan. Sedangkan di sisi musuh ada 10 prajurit yang sama seperti di bab 1. Ada 2 pemanah baru, 2 kavaleri baru, dan 1 kapten kavaleri baru sebagai bos di bab ini. Syarat memenangkan bab ini adalah mengalahkan semua musuh. Sedangkan apabila Red mati, maka kita akan gagal dalam bab ini. Sekarang mari kita lihat karakter baru yang ada di bab ini. Musuh pemanah menggunakan senjata short bow dan memakai leather armor, tidak membawa barang. Musuh kavaleri, seorang kesatria yang menggunakan spear dan memakai leather armor. Kapten kavaleri, seorang kesatria, membawa senjata lance dan memakai hard leather armor dan dilengkapi dengan 2 buah herb. Sekarang saatnya bertarung. Setelah pertempuran singkat dengan pasukan kerajaan, Red dan teman-temannya bertemu seorang satria bernama Barado. Mengetahui kebenaran tentang pengkhianatan Hachi, Barado memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dengan satu sekutu baru di pihak mereka, perjalanan untuk merebut kembali kerajaan Rotia pun terus berlanjut. Ketika semua telah selesai dipersiapkan, saatnya melanjutkan perjalanan menuju bab berikutnya. Untuk mencapai pegunungan Pandala, kelompok Red harus melewati sebuah hutan yang gelap dan sepi, tapi mereka tidak menyadari sesuatu sedang mengawasi mereka.
Di bab 3 ini, tim kita sekarang bertambah satu anggota baru, yaitu Barado, mantan Satria Rotia. Jadi, di map ini kita akan mengendalikan 5 karakter: Red, Clone, Milan, Elio, dan Barado. Di pihak musuh ada 8 prajurit, 2 kapten prajurit, serta 5 pemanah. Selain itu, ada bos baru, seorang pemanah bernama Tiny. Tujuan bab ini masih sama, kalahkan semua musuh di map. Dan seperti biasa, jika Red sampai gugur, maka permainan langsung berakhir. Sekarang mari kita lihat karakter baru yang muncul di bab ini. Barado, seorang kesatria dengan Clash Knight, menggunakan senjata lance dan memakai ring armor. Barado tidak membawa item apapun. Tiny, seorang pemanah dengan Clash Archer, menggunakan senjata longbow dan memakai ring armor, serta membawa 2 buah herb sebagai item penyembuh. Sekarang saatnya bertarung. Setelah menyelamatkan Loga dari jebakan para tentara, Red dan kelompoknya mengetahui bahwa Annie telah dibawa pergi oleh kapten bernama Shyvana. Tanpa ragu, Red memutuskan untuk segera melakukan penyelamatan. Perjalanan mereka kini berlanjut menuju konfrontasi berikutnya.
Dengan selesainya 3 bab pertama, perjalanan Red untuk merebut kembali kerajaan Rotia baru saja dimulai. Ancaman baru terus muncul, sekutu baru juga mulai berdatangan. Di bagian berikutnya, petualangan mereka akan berlanjut.